Oke, mari kita belajar bersama-sama. Untuk koneksi biar lancar mungkin kita bisa hide video juga, nggak apa-apa. Saya juga akan hide video nih, ya, biar koneksinya lancar aja ya. Sudah muncul di situ apa namanya? Udah ya. Good. Jadi ini contoh soal yang pertama ya. Kita akan belajar mengenai yang namanya kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik. Perhatikan di sini contoh soalnya adalah hitung kuat medan listrik pada jarak 1 cm dari sebuah muatan positif yang nilai muatannya besarnya 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, ini ada muatan positif kayak gitu ya. Ingat arah garis gayanya kan keluar segala arah gitu ya. Ini karena saya nggak bisa gambar 3 dimensi, gambarnya ya 2 dimensi ya. Intinya ke segala arah. Simetri radial gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kita pengen tahu nih pada jarak 1 cm misalkan di sini gitu ya. Oke. Ini katakanlah ini warnanya mana? Warna apa sih? Warna merah mungkinnya biar kontras. Dari sini ke sini gitu ya. Misalkan 1 cm kayak gitu. Pertanyaannya adalah berapa kuat medan listrik di sini nih? E-nya berapa kayak gitu. Ya. Berapa kekuatan medan listrik yang ada di situ? Tentunya kita seperti biasa biar gampang hitung-hitungnya kita diketahui dulu apa, ditanyakan apa gitu ya. Di sini diketahui bahwa sumber muatan listrik muatan Q-nya gitu ya, Q besar, saya biasanya pakai Q besar, itu 10 pangkat minus 6 coulomb gitu ya, yang dari soal ini ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jaraknya R. R-nya pakai R kecil saja nggak apa-apa, yaitu berapa nih? 1 cm ya, 1 cm. Ingat, cm belum SI kan? Ya. Agar SI apa? Kita rubah jadi meter gitu kan? Ya, cm ke meter lompatnya 2 kali gitu kan? Seperti itu ya. Tapi lompatnya ke atas, jadi pangkatnya minus ya. Jadi ketemunya adalah 1 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Jadi radiusnya kita rubah dulu ke meter. Jadi ketemunya 1 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kalau dalam bentuk desimal berapa? 0,01 ya. Seperti itu. Tapi kita kalau dalam perhitungan enaknya pakai yang kayak gini, notasi ilmiah. Ya. Oke, itu yang diketahui. Ingat bahwa tetapan K ada ya. K itu berapa? Masih ingat? 9 dikali 10 pangkat min 9. Sorry. Ini plus ya, bukan min ya. 9 dikali 9 ya. Satuannya ada deh ya. Nanti bisa kalian cek sendiri kesatuannya apa. Itu yang diketahui. Pertanyaannya kan mencari E ya. Oke. Mencari E. Nah, di sini ada tambahan lagi. Kira-kira pakai rumus yang seperti apa ya? Rumusnya waktu itu kita sudah dapat bahwa E sama dengan ya K Q per R kuadrat kan? K Q per R kuadrat itu. Ya udah tinggal kita substitusikan aja ya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya tadi berapa? 10 pangkat min 6 gitu kan? Kemudian dibagi R kuadrat. R-nya 1 dikali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan kan gitu. Sebentar, ini gambarnya kalian mau saya geser karena menghalang-halangi. Oke, lanjut ya. Nah, ya kalau kita uraikan yang ini nih, yang bawah dulu, ini biar gampang. Ini masih ajak aja dulu ya. 9 kali 10 pangkat 9, terus 10 pangkat min 6 gitu ya. Yang bawah karena kita kuadratkan jadi berapa? 10 pangkat min 4 itu kan ya. 10 pangkat min 4 lah. Ini naik ke atas. Nanti kan kita bisa eliminasi atau kita pindah istilahnya naik ke atas kalau bahasa kita sehari-hari ya. Tapi kalau di matematika nggak seperti itu ya. Kita bisa melakukan eliminasi. Kita anggapnya itu naikkan ke atas gitu aja ya, biasa seperti itu. Nanti pangkatnya akan berubah. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9. Lanjut ya, dikali 10 pangkat min 6. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 gitu kan. Ya. Jadi 9, 4 kan 13. 13 min 6 berapa? Ayo. 7 ya. 7. Jadi ketemunya adalah E-nya di titik itu adalah 9 dikali 10 pangkat 7. Ya. Satuannya apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak satuan dari E, kuat medan listrik? Ingat waktu itu kita belajar E adalah F per Q kan? Q-nya muatan uji ya. F itu Newton. Q itu apa tadi? Coulomb ya. Sehingga satuan dari E, kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kuat medan listrik pada jarak 1 cm dari sebuah muatan listrik positif 10 pangkat min 6 coulomb di sini ya adalah 9 dikali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Cukup? Cukup dulu ya. Oke, good. Kalau cukup, ini nanti saya save aja nggak apa-apa ya. Baik, kita kalau cukup kita ke soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua. Baik, sebentar saya geser posisinya kalian. Ini yang tadi ya, yang rotator yang tadi. Ini kalau hapus gimana nih? Ada nggak? Oh, ada erasernya ya. Ini tak hapus dulu ya. Sebentar. Ini karena tadi yang salah. Baik, kita mulai lagi. Kita pakainya pen. Nah, perhatikan nih. Ada muatan uji. Ini positif muatan ujinya ya. 3 dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb. Perhatikan, mikrocoulomb. Ada mikronya nih. Ingat, padahal kalau kita mau pakai rumusan yang 9 dikali 10 pangkat 9 itu ya, K-nya itu pakainya harus coulomb, jangan mikrocoulomb. Pakainya harus meter, jangan sentimeter gitu ya. Maka kita konversi ya. Yang diketahui pertanyaan konversi. Jadi pertama muatan ujinya Q0 gitu ya. Kan 3 dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb. Mikro itu ada yang masih ingat nggak? 10 pangkat berapa? 4 min 6 ya. Mikro itu 4 min 6. Sepersejuta. Jadi kita uraikan menjadi 3 dikali 10 pangkat min 5. Ini kan ya aslinya ya. Lah mikronya adalah dikali lagi berarti kan 10 pangkat min 6 coulomb. Atau menjadi 3 dikali 10 pangkat min 11 coulomb. Oke? Tahap pertama udah oke ya. Jadi muatan ujinya kayak gini nih. 3 dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb. Kalau kita uraikan menjadi 3 dikali 10 pangkat min 11 ya coulomb. Sudah SI nih ya, sudah SI. Oke, diletakkan dalam suatu medan listrik. Jadi si muatan uji itu berada dalam medan listrik. Ya. Kita nggak tahu medan listriknya berapa. Muatan sumbernya berapa, nilainya nggak tahu. Yang kita ketahui adalah muatan ujinya di sini kan. Muatan ujinya diketahui 3 dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb atau 3 dikali 10 pangkat 11 ya coulomb. Muatan sumbernya kita nggak tahu. Tapi yang pasti apa? Si muatan uji ini berada di dalam medan listrik. Ya. Kayak gitu. Kayak HP kita berada dalam medan tower gitu kan ya. Atau BTS seperti itu kan ya gitu ya. Masih dalam jangkauannya. HP kita masih ada dalam jangkauan WiFi kan gitu kan. Seperti itu. Kekuatan WiFi-nya berapa nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa HP kita kekuatannya sekian gitu misalkan ya. Ini analoginya lagi. Oke. Kita ulang lagi. Diletakkan dalam sebuah medan listrik. Nah, ternyata gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,45 Newton. F-nya 0,45 Newton. Sudah SI ini. Ya, sudah SI. Nggak usah kita rubah-rubah lagi. Pada sudut 20 derajat terhadap sumbu X positif. Pada sudut 20 derajat ya. Berarti kita misalkan pakainya alfa gitu ya. Alfa 20 derajat. Pada sumbu X positif ya. X plus gitu aja ya. X positif. Oke. Sehingga apa? Kalau kita uraikan gini kurang lebih. Ini sumbu X-nya nih. Ya. Sumbu X pasti berarti kan ke sana kan arahnya ya. Ke kanan, positif kan ke kanan. Nah, muatan ujinya mana muatan ujinya? Misalkan saya pakai gambar di sini, pakai warna warna merah aja yang kontras saya tadi ya. Ini muatan ujinya nih. Ya, seperti itu, muatan ujinya. Yang nilainya itu ya, 3 dari 14 min 11 ya, seperti itu. Kemudian berada pada 20 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti itu gayanya ya. Berarti kurang lebih kayak gini nih. Nah, gayanya yang bekerja padanya itu kayak gini ya. Seperti itu. Ini F-nya. Yang nilainya 0,45 derajat. 0,5 Newton. Ini sudutnya ya. Yang berapa tadi? 20 derajat. Kan ini 0 derajat ke sana kan? 0 derajat. Naik ke sana ya. Ke arah muter kiri. Nanti 90 derajat di sini ya. Seperti itu. Ini gambarannya dulu. Oke? Ini gambarannya. Pertanyaannya adalah berapa besar kuat medan listrik dan arahnya kemana gitu ya pada lokasi muatan uji tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi juga udah disinggung di soal sebelumnya.
Ya, udah disinggung di soal sebelumnya bahwa E hubungannya dengan F adalah apa? F dibagi Q0. Ya, F dibagi Q0. Nah, sama dengan F-nya tadi 0,45 Newton, Q0-nya 3 dikali 10 pangkat min 11. Ya, seperti itu. Oke? Bener ya, ini ya udah kayak gini ya. Berarti apa? Tinggal sama dengan gitu kan. Kita uraikan lagi. 0,45 sebenarnya kan oke deh 4,5 ya. 4,5 atau 45 sama 30 hubungannya gimana? 1,5 kali lipatnya kan ya? Halo? 4,5 sama 3 atau 45 sama 30 kan hubungannya 1,5-nya kan? Itu enggak sih? Iya ya. Ya. Kita jadi 4,5 aja deh. 4,5 dikali 10 pangkat berapa berarti? Min 1 ya. Oke, per 3 ya. Dikali 10 pangkat berapa nih? Min 11. Nah, 4,5 sama 3 kan hubungannya 1,5. Ya, 1,5 ya. 4,5 dibagi 3 1,5. Tinggal ini ke atas aja. Kalau atas jadinya positif kan? Jadi pangkat 11 gitu kan. Oke, jadi dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 11. Ya udah, ini min 1, ini 11 berarti 10 kan? Jadi hasilnya adalah E-nya 1,5 dikali 10 pangkat 10 ya. Newton per Coulomb. Kayak gitu ya. Nah, jadi kan pertanyaannya arahnya kemana juga kan? Arahnya kemana nih? Sama, arahnya juga tetap 20 derajat terhadap sumbu X positif. Ya. Kenapa? Karena ingat, ini muatan ujinya positif. Kalau positif tadi di gambar yang tadi itu apa? Menyebar keluar kan? Ya. Menyebar keluar, maka ya udah ini muatannya kayak gini ya ke sana juga ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cek ke pertanyaan selanjutnya. Mana ya? Oh ya nih ya. Bagaimana jika muatan ujinya negatif? Ya, tadi kan muatan ujinya positif. Sekarang diandaikan muatan ujinya sama besarnya segitu. 3 dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb. Tetapi muatan ujinya itu negatif. Jadi min 3,0 atau 3 gitu ya, dikali 10 pangkat min 5 mikrocoulomb. Bagaimana? Bagaimana artinya apa? Berapa besar medan listriknya, arahnya juga kemana gitu. Ya, seperti itu. Perhatikan, oleh karena muatan ujinya sama sebenarnya 3 kan, yang membedakan kan cuma positif atau negatif. Artinya apa? E-nya sama ya, untuk jawaban ini nih. Ya, kalau muatan ujinya negatif, E-nya masih sama, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Yang membedakan apa? Arahnya. Ya, arahnya kayak gitu. Oleh karena negatif, maka sebaliknya kan? Karena negatif, maka ini muatan ujinya kan menuju situ kan? Seperti itu ya. Dalam arti apa? Dalam arti arahnya dibalik. Arahnya dibalik kayak gitu. Nah, kalau arahnya dibalik, yang awalnya ke sana nih, jadi arahnya ke sini kan? Ya enggak? Arahnya awalnya kan ke sana kan 20 derajat. Nah, sekarang arahnya ke sini. Kira-kira kalau ke sini berapa derajat nih? Ya sudah, kayak gini kan 90 ya, ini 90. Habis 90 ke 180. Ini 270 kan? Ya. Ini 360 derajat. Nah, kalau ke sana 20 berarti ke sini berapa? Ya sudah. Sebenarnya kalau di matematika SD mungkin ya, ini 20, ini 20 juga kan? Ya nggak sih? Ini 20, ini 20 juga ya. Maka apa? Arahnya adalah ke sini. Nah, segini nih. Berapa berarti? Kalau ke sini 180, berarti sampai sini adalah 180 tambah 20 ya. Berarti kalau muatan ujinya negatif gitu, oke tak ulangi ya. Kalau muatan ujinya negatif, maka kuat medan listriknya gitu ya, di titik itu nilainya sama 1,5 dikali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb, tetapi arahnya kebalikannya ya. Yang tadi positif adalah 20 derajat, yang negatif adalah berapa berarti? 200 di sini ya, 200 derajat. Kayak gitu ya. Oke? Oke ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sejauh ini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya.
kita ternyata sudah dapat dua contoh soal ya kebetulan ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, barangkali ada sebelum, masih ada waktu kan? 18 masih ada waktu ya. Silakan. Apakah belum ada? Belum ada? Ini contoh. Oke, kalau contoh yang soal ketiga saya belum bikinkan di PowerPoint-nya. Mungkin gimana ya? Saya tulis tangan aja mungkin soalnya di sini ya. Saya akan share screen tapi bukan PowerPoint tapi whiteboard aja ya. Saya share screen di sini sebentar. Agak geser dulu ya. Saya akan tulis soalnya dulu ya. Gini, ini masih ada kaitannya sama medan listrik. Kita akan cari namanya resultan tuh, resultannya jumlah ya. Jadi gini, perhatikan, saya akan gambar dulu di sini. Oh, warnanya merah. Nggak apa-apa deh ya, warnanya merah nggak apa-apa ya. Di sini ada muatan 1 nih, muatan 1 misalkan di sini plus 20 dikali 10 pangkat min 8 kulom. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada titik P ya. Titik P, kemudian di sini ada muatan 1 lagi ya, muatan 1 lagi yaitu min 5. Ini plus 20, ini min 5 dikali 10 pangkat min 8 kulom ya. Mungkin saya tambahkan keterangan warnanya yang lain dulu. Warna apa ya? Warna hijau deh biar kontras. Segini 5 cm. Segini juga 5 cm ya. Seperti itu. Bisa dibayangkan. Jadi kita punya dua buah muatan, satu plus 20 dikali 10 pangkat min 8 kulom, yang satunya min 5 dikali 10 pangkat min 8 kulom. Lalu ada keterangan titik P ya, yaitu di tengah-tengah antara dua buah muatan tersebut. Yang pasti kedua muatan terpisah sejauh 10 cm. Titik P berarti apa? 5 dari muatan yang 20, 5 dari muatan yang min 5 ya. 5 cm maksudnya, seperti itu. Oke, itu gambarannya ya. Pertanyaannya gini, berapakah kuat medan listrik di titik P ini? Ya, ini mungkin biar gampang, ini ditambah biar jelas ya, ini tambah plus saya tandai ya, ini min gitu ya, seperti itu. Oke, pertanyaannya berapa kuat medan listrik di titik P ini? Berapa nih? E-nya di sini berapa? Artinya apa sih? Titik P dia mendapatkan kuat medan listrik dari yang 20, mendapatkan pula dari yang min 5 gitu kan? Oke, seperti itu. Nah, ingat tadi kalau plus itu arahnya keluar kan? Berarti ini arahnya keluar kayak gini nih, arah ininya ya. Pengaruhnya ya. Kalau ini masuk kan? Ini masuk. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa sih? Kalau di sini nih, di titik ini nih, titik E, saya misalkan di backup, bukan titik P ya, titik E, titik P ya. Sini ya. Berarti apa? Pengaruh dari yang 20 itu kedorong gitu ya, ibaratnya gini ya. Pengaruh dari yang yang negatif ini ketarikan gitu kan. Seperti itu. Nanti tinggal kita kombinasikan ya. Pertama kayak gitu ya, berapa kuat medan listrik di titik P tersebut ya, oleh muatan yang positif ke kanan kedorong ya, oleh muatan yang negatif ketarik. Ingat, karena ini negatif maka narik sana kan, seperti itu, menuju si titik ini, si muatan ini. Sedang ini kan dorong ya, kayak gitu. Oke, seperti biasa untuk mempermudah dalam penguraian kita diketahui dulu ya, Q1-nya plus 20 gitu ya, dikali 10 pangkat min 8 kulom, kemudian Q2-nya ya, Q2-nya adalah min 5 dikali 10 pangkat min 8 kulom. Nah, R-nya kan sekarang anggap aja ini sebagai R1, ini sebagai R2 kayak gitu ya. Kan masing-masing 5 cm kan? Baik R1 sama dengan R2 ya, sama dengan 5 cm. Ini masih cm belum SI, jadi in meter. Berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Nah, ya memang mungkin kalian belum belajar tentang yang namanya vektor ya di matematika ya. Mungkin saya jadi yang namanya vektor itu besarnya yang punya besar sama punya arah. Jadi arah itu penting ya. Kalau kalian dorong kursi akan kegeser ke depan. Kalau narik kursi akan kegeser ke belakang. Depan belakangnya kan arah. Ya, seperti itu. Oke, itu gambaran tentang yang namanya vektor. Nah, vektor medan listrik di titik P
oleh muatan yang 20 ini pasti menjauhi ya sana ya, menjauhi ini maksudnya ya, kan keluar ya, maksudnya menjauhi segi ini kan keluar. Sehingga E1-nya tadi oleh ini ya berarti ya. Ini 1, berarti ini Q1 aja, saya tulis dulu, ini Q2. E oleh Q1 berarti menjauhi ya, sana. E oleh Q2 ya sama-sama mendekati ini kan. Ya, seperti itu. Jadi ke kanan semua akhirnya. Seperti yang kita bahas ini ya, seperti itu. Nah, tentunya tinggal kita mungkin bisa langsung tambahkan atau kita pisah-pisah dulu. Ini pisah maksud saya. E1 berarti K Q1 per R1 ya, berapa? E2 berarti K Q2 per R2. Kayak gitu ya. Sorry, kurang kuadrat ya, kuadrat. Kayak gitu. Berapa? Udah ada hasilnya berapa? Tinggal dijumlahkan saja. Ya, tinggal dijumlahkan. Berarti kalau kita uraikan menjadi S1, ini S1 di sini ya. Ini kan ada space kosong, saya taruhnya sebelah sini aja. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Kemudian Q1-nya tadi 20 dikali 10 pangkat min 8 ya. R-nya berapa? R-nya 5 dikali 10 pangkat min 2 ini ya. Nanti 5 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat kan? 5 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Mungkin kita uraikan yang bawah terlebih dahulu. Ini saya acek ya, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali lagi 20 dikali 10 pangkat min 8. Nah, ini kita uraikan. Ini kan kuadrat. 5 kita kuadratkan terlebih dahulu. Berarti berapa? 25 ya. 10 pangkat min 2 kuadrat jadi 10 pangkat min 4. Kayak gitu ya. Nah, utak-atik. Ya sudah, tinggal nanti kan 9 dikali 20 dibagi 25. Yang ini pokoknya dulu ya. Yang pokok-pokoknya ini dulu nih. Ini sama ini. Tinggal pangkatnya yang belakang. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 8 ya. Ini naik jadi 10 pangkat 4. 9 sama 4 13 ya. Benar ya? 13 min 8 berarti 5. Berarti nanti ketemunya ini agak sempit ulangannya ya. 9 dikali 20 dibagi 25 ya. Dikali 10 pangkat berapa tadi? Ini 9 plus min 8 plus tadi 4 ini ya. Berapa tadi? 5 ya. 5 ya. 10 pangkat 5. Nah, tinggal dihitung nih. Ya. Tinggal dihitung berapa kira-kira nih. 9 dikalikan 20 dibagi 25. Sebentar saya pakai kalkulator ya. Oke, 7,2 ya. 7,2. Jadi ketemunya adalah 7,2 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini adalah S1. Ya. S1-nya nih, S1. Nah, sekarang E2. Ya sama, E2 juga sama ya. E2 berarti apa? 9 dikali 10 pangkat 9 Q2-nya ya. Q2-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 8. Lah kok nggak negatif, Pak? Ingat, plus atau min kan cuma dia jenis muatannya apa saja ya, apa positif atau negatif. Dalam perhitungan nggak dipakai minusnya. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi plus atau min ini hanya menunjukkan bahwa itu muatan positif atau negatif. Kalau positif nyebar keluar, kalau negatif masuk ke dalam ke muatan tersebut. Ya, arahnya. Oke, ini tak garis dulu. Dipisahin, buat campur ya. Kemudian dibagi R-nya kan sama ya, yaitu 25 dikali 10 pangkat min 4. Ya sudah. 9 dikali 5 dibagi 25 ya, dikali 10 pangkat berapa tadi? 5 ya, 45. Coba sebentar saya pakai kalkulator ya. Ini 45 25 ya. 1,8. 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini adalah E2. Ya. Berarti sini ya, E totalnya E gitu ya. Apa E total boleh lah. Total sama dengan E1 ditambah E2 ya. Jadi 7,2 ditambah 1,8. Ketemunya berapa? 9 ya. 9 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Oke. Nah, perhatikan nih. Oleh karena E1 sama E2 searah, yaitu sama ke kanan gitu ya, maka tentunya ya plus 7,2 ya plus lagi 1,8 ya gitu.
seandainya sebaliknya arahnya, ini seandainya ya, kita ngomongin seandainya. Maka nanti ini min gitu ya, seperti itu. Bukan lagi 7,2 plus 1, 7,2 min 1,8. Ini kan seandainya. Ya. Nah, kebetulan kan tadi di gambar yang ini ke kanan ya, sama-sama ke kanan, maka ini ke kanan, ini ke kanan. Ini seandainya saja ini ke kanan, ini ke kiri, ya udah ini ini mengurangi ya. Yang sebelah ini tuh mengurangi gitu. Ini seandainya saja. Kayak gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oleh karena sama-sama ke kanan itu ditambahkan aja 7,2 ditambahkan 1,8 ketemunya 9 dikali 10 pangkat berapa nih? 5 ya, Newton per Coulomb. Oke, seperti itu. Masih ada waktu berapa lama nih? 2 menitan lagi mungkin ya. Misalkan gini, kita mau, ini kan masih ada waktu sedikit lagi, nggak apa-apa ya. Saya tambahkan aja lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa gaya ya pada muatan. Misalkan gini nih, saya kasih muatan di sini ya. Warnanya warna yang apa ya, biar kontras. Warna ini mungkin ya. Saya kasih muatan nih. Di sini kasih muatan. Muatan apa? Misalkan di sini ada muatan tertentu yang nilainya adalah min 4 dikali 10 pangkat min 8 gitu ya. Jadi ada tiga buah muatan nih ya. Ada 3 buah muatan. Mungkin saya pakai halaman selanjutnya dulu ya. Jadi tadi tak gambar ulang. Ini muatan 1, muatan 2, ini ada muatan 3, mungkin saya pakai warna hijau gitu aja ya. Muatan 3 ini sini ya. Ini tadi berapa? Keterangannya tadi adalah berapa ya, masih ingat ya nggak? 20 ya. Ini plus 20, ini min 5 kan? Ini misalkan contohnya tadi berapa? Min 4 ya, ini min 4. Sama-sama dikali 10 pangkat min 8 tadi ya, min 8. Ini juga sama, dikali 10 pangkat min 8, dikali 10 pangkat min 8. Nah, ini loh pertanyaannya. Kita ada muatan di sini yaitu min 4 dikali 10 pangkat min 8 di titik P. Ingat ini berapa? 5 cm. Ini 5 cm juga ya. Segini ya. Nah, pertanyaannya berapa gaya pada muatan min 4 dikali 10 pangkat min 8 Coulomb yang diletakkan di titik P ini. Berapa nih gayanya di situ kayak gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ingat tadi ada rumusan E sama dengan F per Q0. Di sini kan ini kan Q0 berarti kan muatan uji sih? Ya enggak? Ini muatan uji ya. Berarti ini Q0. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari gaya gitu, F sama dengan ya Q0 dikalikan E di titik P kayak gitu ya. Nah, Q0-nya berapa? Min 4 dikali 10 pangkat min 8 ya Coulomb. Kemudian EP-nya berapa tadi? EP-nya tadi ketemunya berapa ya? Saya lupa. Di sini total ya berarti ya. 9 dikali 10 pangkat min 5 ya. Oke. Dikalikan 9 dikali 10 pangkat 5 pangkat min 5 tadi saya lupa. Pangkat 5 ya, pangkat 5. Oke. Pangkat 5. Kayak gitu ya. Nah, tinggal dikalkulasi saja, berarti kan 36 kan? Berarti min 36 ya. Ini min 8, ini 5, berarti min 36 dikali 10 pangkat min 3 Newton ya. Ketemunya gaya pada muatan min 4 dikali 10 pangkat min 8 di titik P ini adalah min 36 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Kalau kita mau kita otak-atik dalam bentuk desimal, minus berapa ya? 0,036 ya. 036 Newton. Nah, kok tandanya negatif? Nah, tanda negatif ini menyatakan bahwa F berlawanan dengan EP ya. Negatif, tanda negatif nih. Negatifnya si F. E-nya kan positif ya. Tanda negatif di F, sedangkan tanda E-nya positif, menandakan apa? Bahwa F berlawanan dengan apa? E gitu. Jadi kalau E-nya ke kanan, F-nya ke kiri ya. Seperti itu. Ini waktu saya sudah melewat 2 menit ya. Sebentar. Oke.
Kurang lebihnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat latihan soal kita 3 ini ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave meeting ya.